Assalamualaikum, nama saya Delki Syishira Aji, saya dari kelas 2 FB. Saya akan menjelaskan tentang kebangkitan nasional tahun 1908. Yang pertama, kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Pada tahun 1908, perjuangan bangsa Indonesia masih bersifat terpecah belah, menonjolkan sifat kedaerahan dan tanpa adanya semangat persatuan sehingga menjadi incaran bagi bangsa asing untuk menjajahnya. Pada masa itu, bangsa yang menjajah kita adalah bangsa Portugis dan Belanda atau VOC, Verenigd Oost-Indisch Compagnie. Faktor pendorong kebangkitan nasional yaitu faktor internal, penderitaan rakyat yang berkepanjangan akibat penjajahan, kenangan kejayaan masa lalu seperti pada masa kerajaan Sriwijaya atau Majapahit, munculnya kaum intelektual yang menjadi pemimpin gerakan. Perlawanan rakyat Maluku tahun 1817. Portugis adalah orang Eropa pertama yang menguasai Maluku pada tahun 1512 berdasarkan Konvensi London tahun 1814. Maluku diserahkan oleh Inggris kepada Belanda. Belanda kemudian melaksanakan praktek monopoli perdagangan di Maluku dan melakukan tindakan lain yang sangat merugikan rakyat Maluku termasuk pengapalan dan pemusnahan hongu, yaitu tindakan menebang pohon pala dan cengkeh yang melanggar aturan monopoli akibat penderitaan yang dialami masyarakat Maluku. Akibat penderitaan yang dialami rakyat Maluku, maka timbullah reaksi dan perlawanan rakyat Maluku pada tahun 1817 di bawah pimpinan Thomas Matulesi atau lebih dikenal dengan nama Patimura, seorang bekas sersan mayor pada Dinas Angkatan Perang Inggris. Patimura dibantu oleh beberapa pejuang lainnya, antara lain Antonim dan seorang pejuang putri Christina Marta Tiahahu. Perang Padri 1821 sampai 1837. Perang Padri dipimpin oleh Imam Bonjol. Penyebabnya perselisihan antara para ulama dengan kaum adat, mempermasalahkan agama Islam, ajaran Islam, dan mabuk-mabukan. Pada akhirnya, Belanda ikut campur membantu kaum adat sehingga perang berubah menjadi perang kolonial. Perang Diponegoro 1825 sampai dengan 1830. Tokoh yang memimpin perang Diponegoro adalah Raden Mas Ontowiryo, putra Sultan Hamengkubuwono III. Penyebabnya banyaknya macam pajak yang membebani rakyat, pengaruh budaya barat, dan pembuatan jalan kereta api yang melewati makam-makam leluhur Diponegoro di Tegalrejo atas perintah Patih Darunejo IV tanpa seizin Diponegoro. Perang Aceh 1873 sampai dengan 1904. Pada abad ke-19, Aceh adalah daerah yang berdaulat dan dihormati oleh Inggris dan Belanda. Aceh dijadikan daerah penyangga antara kekuasaan Inggris dengan Bengkulu, lalu diserahkan kepada Belanda. Keadaan pada masa itu tidak bertahan lama karena Belanda berniat menduduki Aceh. Penyebabnya, Belanda merasa berhak atas Sumatera Timur yang diperoleh dari Sultan Siak sebagai upah membantu Sultan dalam perang saudara. Perairan Aceh menjadi jalur pelayaran.
Tokoh yang termasuk dalam perang tersebut adalah Tuku Umar, Cut Nyakdin, Panglima Polim, Sultan Daud Syah, Tuku Imam Lueng Bata, Tungku Cikditiro, dan Cut Mutia. Sekitar rakyatnya gugur 2.922 orang. Perang Tapanuli 1878 sampai dengan 1907. Ada beberapa kerajaan suku Batak di wilayah Tapanuli. Salah satunya di Bakara. Raja terakhir di Bakara adalah Raja Sisimangaraja XII. Penyebabnya, Raja Sisimangaraja tidak senang jika Belanda menguasai daerah kekuasaannya. Belanda berniat menguasai Tapanuli Utara, yaitu untuk mewujudkan Pax Netherlandica. Perang dimulai ketika Belanda menempatkan pasukannya di Taruntung untuk melindungi penyebaran agama Kristen. Yang kedua, bangkitan perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi dan kaum pelajar. Kebangkitan nasional identik dengan perjuangan kaum pelajar Stovia untuk memerdekakan rakyat Indonesia melalui pendidikan. Awalnya, Wahidin Sudirohusodo mengamati banyak rakyat Hindia Belanda dan priai yang tidak dapat merasakan pendidikan di bangku sekolah. Atas dasar itu, muncul ide agar semua rakyat bisa merasakan pendidikan di bangku sekolah. Ide itu direalisasikan dengan membentuk lembaga dana pelajar. Tujuannya untuk membiayai pemuda maupun pemudi yang cerdas, namun tak mampu membiayai pendidikan. Saat Wahidin Sudirohusodo melakukan kampanye, ia bertemu Dr. Sutomo, pelajar Stovia. Dr. Sutomo tertarik dengan gagasan Wahidin. Akhirnya, ia memberitahu ide itu kepada teman-temannya di Stovia. Kemudian terbentuklah organisasi Budi Utomo yang berlandaskan rasa empati kepada rakyat kala itu. Organisasi Budi Utomo dirintis oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, diketuai oleh Dr. Sutomo. Organisasi Budi Utomo artinya usaha mulia. Organisasi Budi Utomo sendiri berlangsung pertama kali di Yogyakarta pada 3-5 Oktober 1908. Dihadiri cabang Bogor, Bandung, Yogyakarta I, Yogyakarta II, Magelang, Surabaya, dan Batavia. Dalam kongres pertama ini, berhasil diputuskan beberapa hal, yaitu membatasi jangkauan geraknya pada penduduk Jawa dan Madura, tidak melibatkan diri dalam politik, bidang kegiatan adalah bidang pendidikan dan budaya. Menyusun pengurus besar organisasi yang diketuai oleh RT Tirto Kusumo, serta merumuskan tujuan utama Budi Utomo, yaitu kemajuan yang selaras untuk negara dan bangsa. RT Tirto Kusumo terpilih menjadi bupati. Kedudukan bupati memberi dampak positif dalam rangka menggalang dana dan keanggotaan dari Budi Utomo, serta agar lebih memberikan kekuatan pada organisasi. Hal ini terrealisasi pada 28 Desember 1909 saat anggaran dasar Budi Utomo disahkan. B. Arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan.
Arti penting kebangkitan nasional bagi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia adalah timbulnya kesadaran pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa serta rasa nasionalisme untuk mencapai tujuan kemerdekaan bangsa. C. Peran tokoh kebangkitan dalam perjuangan kemerdekaan. Ada banyak tokoh nasional, di antaranya Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Sutomo, dan Dr. Cito Mangunkusumo. Dr. Wahidin Sudirohusodo adalah seorang tokoh perintis, lahirnya Budi Utomo 1908, dan tokoh yang memberi inspirasi terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dr. Sutomo dikenal sebagai pencetus lahirnya Indonesia Study Clue atau ISC, yang merupakan wadah bagi kaum terpelajar Indonesia. Dr. Cipto Mangunkusumo adalah tokoh organisasi Budi Utomo yang menyambut baik kehadiran Budi Utomo sebagai bentuk kesadaran pribumi akan dirinya. Ia menginginkan Budi Utomo sebagai organisasi politik yang harus bergerak secara demokratis dan terbuka bagi semua rakyat Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.